الذي أنعم علينا بنعمة الإيمان والإسلام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا وظهرنا وقرة أعيننا ومولانا محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صدق الله مولانا العظيم. Bapak, Ibu, saudara kaum muslimin jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah, para orang tua kita yang dimuliakan, para sakit, kaum muslimin dan muslimat rahimahullah. Alhamdulillah, syukurillah dan alhamdulillah kembali pada begini kita kembali dalam kajian rutin. InsyaAllah akan melanjutkan bahasan kita yang membahas beberapa penyakit hati atau sifat al-madmumah. Sebelumnya terlebih dahulu marilah sama-sama kita memuliakan bacaan surat Al-Fatihah di musannif fi hadzal kitab. Juga kita hadiahkan kepada guru kita, orang tua kita yang telah mendahului kita, yang tentunya berjasa dalam hidup kita, serta mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. على هذه وعلى الصالح على حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. As-sifatul madmumah yang berikutnya, yang bahasannya belum tuntas. Ada dalil dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang berkenaan dengan bahasan kali ini, yaitu as-salatu ai idda'a ma faqa qadrihi ujban wa takabburan ala ghairihi, yaitu sifat salaf di mana dia ada as-saksu, orang yang idda'a ma faqa qadrihi, mengakui perbuatannya mampu terhadap sesuatu faqa qadrihi, di atas kemampuannya. Kalau terjemahan seperti ini, bahasa kitanya agak membingungkan. Tapi bahasa seperti ini diperlukan kalau terjemahan itu di kalangan para penuntut ilmu, para santri. Di terjemahannya itu sesuai dengan kalimat-kalimat yang ada. Idda'a ma fawqa qadrihi, mengaku mampu melakukan sesuatu ma fawqa qadrihi, di atas kemampuannya. Mengaku mampu melakukan sesuatu di atas kemampuannya. Mengaku mampu saja,
Padahal yang dilakukannya itu adalah di atas kemampuannya. Artinya dia tidak mampu, cuman dia mengaku mampu. Nah, itu. Di mana sifat sholat itu terjadinya, yaitu ujuban wa takabburan. Kalau ada orang mengaku mampu melakukan sesuatu yang mana sesuatu itu di atas kemampuannya karena ta'alluman, nah ini tidak disebut sebagai sholat. Dia berusaha untuk mampu melakukan sesuatu yang mana sesuatu itu belum pernah dia lakukan dan bahkan bisa di atas kemampuan yang biasa dia lakukan. Biasanya dia tidak pernah melakukan itu, tapi dia mau belajar untuk bisa melakukan itu. Ini namanya ta'alluman. Ya, contoh sederhananya, dia tidak pernah bekerja membangun bangunan lantai 5. Biasanya dia hanya membangun rumah lantai 1 saja. Nah, bagaimana kalau lantai 5 di fondasinya bagaimana? Terus kalau pekerjaannya di lantai 2 apakah sama dengan lantai 1? Nah, dia belajar itu. Sementara dia tidak pernah melakukan sebelumnya. Tapi bukan karena ujuban wa takabburan, bukan karena ujub dan takabbur, tapi ta'alluman, dia ingin belajar, ingin bisa. Nah, ini tidak dianggap sebagai sholat atau dianggap sebagai penyakit hati, tapi dia adalah orang yang sedang mencari pengetahuan yang baru. Nah, jadi yang sholat itu dia melakukan sesuatu di atas kemampuannya karena kesombongan terhadap orang lain. Sehingganya oleh bahasa Indonesia kita mengenalnya adalah sifat angkuh. Angkuh itu bahasa Indonesia. Nah, jadi orang angkuh itu dia melakukan sesuatu di atas kemampuannya. Sebenarnya dia tidak mampu, tapi karena dia angkuh, ingin menunjukkan kepada orang lain kesombongannya, akhirnya keangkuhannya itu pula lah yang menjerumuskannya. Nah, inilah hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi wa Tailani. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, afatul zarfi as-salat, yang dapat merusak, membinasakan al-zarf, kecerdasan seseorang atau kemampuan seseorang, kehebatan seseorang, itu diakibatkan ialah as-salatu, keangkuhan. Jadi sehebat apapun orang, bila didasari oleh keangkuhan, angkuh, maka kehebatan itu akan menjadi luntur, akan menjadi binasa. Apa itu kalau dalam bahasa terjemahan kita kitab Melayu, binasa, hancur, lebur. Afatul ilmi, afatul zarfi, afatul syaja'ah. Di sini ada beberapa apa yang dapat menghancurkan, yang membinasakan. Jadi yang membinasakan kecerdasan seseorang itu adalah keangkuhan. Jadi secerdas apapun orang, kalau didasari oleh keangkuhan,
maka kecerdasannya tidak berguna lagi. Orang dituntut untuk cerdas, kita dituntut untuk hebat, ya. Kita dituntut untuk pandai. Tapi kalau kepandaian itu didasari oleh keangkuhan, ada sifat keangkuhan terhadap kepandaian yang dimilikinya, maka kepandaian itu menjadi sebuah hal yang sia-sia. Banyak contohnya. Orang yang bersifat angkuh, yang paling berbahaya itu kalau berkenaan dengan kepentingan orang lain atau bahkan keselamatan orang lain. Wah, ini bahaya. Apa umpamanya yang ilmu pengetahuannya berkenaan dengan keselamatan orang lain dalam dunia kedokteran, dalam dunia transportasi. Nah, ini skill atau keahlian seseorang itu sangat berdampak kepada orang lain. Dalam dunia kedokteran, wah ini kalau salah mendiagnosa penyakit, akhirnya dokter memberikan rekomendasi obat yang harus dikeluarkan, berapa kadar obat yang harus dimasukkan, lalu disampaikanlah kepada bawahannya atau perawat-perawatnya, yang kemudian ya, bagian apotekernya meracik obat yang telah direkomendasi oleh dokternya. Tapi si dokter, ya, orang yang bukan mampu di bidangnya, yang kita kenal dengan apa namanya itu, dokter palsu, itu ada. Dia cuman ilmu didapat dari kebiasaan dia melihat. Oh, ini kalau dokter begini, obatnya ini, diracik-raciknya, oh ternyata bisa ini. Tidak perlu belajar jauh-jauh, tapi orang tidak tahu. Orang tahunya dia dokter, padahal tidak pernah sekolah tertentu. Kalau masalah tempelan di tembok ada piagam-piagam, itu mah gampang, kan zaman sekarang ya. Dicetak aja itu, buat bikin sendiri, edit di laptop komputernya, keluarkan. Siapa yang tahu juga stempel bisa dibikin, semua bisa dibikin, taruh di dinding-dinding, orang melihat, oh dokter ini prestasinya ini sebagainya. Untuk memperkuat orang supaya orang yakin gitu. Nah, itulah yang biasa terjadi, apa namanya itu, dokter abal-abal yang berkenaan dengan aborsi itu. Nah, maka laris manis itu. Nah, kenapa ini kalau dalam dunia menggugurkan kandungan itu tuh laris manis? Ya, karena zamannya sudah begitu. Yang hamil di luar nikah karena kondisi kehidupan yang sangat bebas ya, sekarang ini akhirnya mencari jalan pintas, mencari tempat-tempat di mana bisa menggugurkan kandungan yang dianggapnya dia tidak menerima itu terjadi. Nah, itu kalau sudah begitu tuh dokternya itu dokter apa itu ya. Mana mau dokter yang betul-betul dokter terus dia sanggup untuk apa namanya itu menjual keahliannya itu tuh hanya sebatas melakukan sesuatu yang pada saatnya khawatirnya bakal
terbongkar, habis karirnya itu. Nah, jadi kalau dokter beneran, ya insya Allah tidak melakukan itu. Nah, maka yang melakukan itu, ya umumnya ya seperti itulah. Karena melihat atau zaman sekarang ini kan gampang sekali. Kita sekarang ini di media sosial bernama YouTube saja, itu kalau mau belajar apa saja, itu tutorialnya ada. Mau belajar apa aja? Dari mulai belajar membuat racikan-racikan makanan harian, bikin kue lebaran, bikin itu segala galanya, sampai tutorial untuk membuat bom pun bisa. Ada tutorialnya. Tinggal dibuka aja, gampang sekali bikin judul. Tutorial membuat bom. Buat judul, oh ini bahan-bahannya diracik. Nah, begitulah zaman sekarang. Apalagi kalau cuma hanya sekedar membuat bagaimana cara membuat opor ayam, ya, itu banyak itu rumusnya. Ya, nah, tinggal lagi kemampuan seseorang untuk mencerna ilmu pengetahuan secara langsung, ya, tutorial itu dipraktekkannya. Itulah zaman sekarang. Nah, sampai dalam dunia kedokteran seperti ini nih, tutorialnya ada. Tinggal dibuka aja bagaimana cara, begitu luar biasa. Nah, wallahu a'lam ya, bagaimana cara membasmi ya yang dianggap membahayakan, ini tutorial ini dihapus atau itu. Tapi begitulah biasanya kalau dihapus satu muncul dua, dihapus dua muncul 10, begitulah. Karena dilaris, ya kan dijual itu, tutorial itu dijual. Pihak media penyedia layanan media sosial ini, dia dapat untung dari banyaknya orang yang menonton iklan-iklan itu. Nah, itulah tuh. Akhirnya apa yang terjadi? Kalau ini di luar kemampuan, maka perbuatan itu jika bermotivasi ujiban wa tadabburan, itu namanya as-shalat. Tapi jika motivasinya adalah ta'alluman juga tidak ada kutip nih. Dia untuk belajar, ya, tujuannya supaya bisa. Tapi itu tadi yang digarisbawahi itu, jangan ada unsur takabburan, jangan ada unsur ujiban ala ghairi. Maka orang yang ta'alluman itu insya Allah dia mendapatkan keselamatan. Jadi kecerdasannya digunakan untuk sesuatu yang baik. Tapi kalau takabur, maka keangkuhan itu dikenal sebagai perbuatan yang memang didasarinya ialah kesombongan. Bahkan orang selalu bilang tuh, sombong, angkuh, itu ibaratnya turunannya itu. Di bawah turunan sombong ada angkuh begitu tuh. Angkuh itu bahasa kitanya, yaitu terjemahannya ya seperti itulah. Melakukan sesuatu di atas kemampuannya, ingin menunjukkan kepada orang lain kehebatannya, padahal dia tidak mampu. Kan angkuh namanya. Nah, itu kalau dunia kedokteran, betapa bahayanya orang lain. Dunia transportasi, lebih bahaya lagi juga. Mungkin kalau racikan obat tadi, kalau sempat ketahuan ini ternyata salah kasih obat, cari dokter yang dapat merubah dari obat yang salah tadi itu, cepat ke dokter yang lain berobat lagi, bisa jadi terselamatkan. Tapi kalau dunia transportasi, pilot umpamanya dan menjadi, ya, dia sama sekali tidak punya lisensi untuk bisa mengemudikan pesawat.
alih-alih mengemudi pesawat, ini tidak sempat berbuat apa-apa penumpang ini, jatuh sudah. Ini menunjukkan kesombongan. Nah, jadi apalah guna kecerdasan kalau didasari oleh as-salat, yaitu kesombongan. Selanjutnya, karena hadis ini cukup panjang, kata Nabi juga, wa afatus syaja'ah al-baghyu, dan yang dapat menghancurkan as-syaja'ah ialah al-baghyu, kejahatan, keberanian yang dimiliki oleh seseorang jika digunakan dalam dunia kejahatan, maka keberanian itu menjadi hancur. Orang sudah selesai mengikuti tahapan-tahapan dalam sebuah perguruan persilatan sampai ke sabuk yang terakhir. Apa sabuknya itu ya? Dari mulai sabuk hitam, merah, kuning, apa sabuknya, macam-macam. Ya. Sampai pada akhirnya, pada puncaknya, ia mendapatkan gelar tertinggi di situ. Tapi jika digunakan untuk dunia kejahatan, maka hancurlah keberanian yang ia miliki tersebut. Nah, makanya biasanya setiap dunia persilatan itu gurunya berpesan, kata sang maha guru, anak-anakku semua, saya tidak rela dunia akhirat kalau ilmu yang sudah saya tuangkan kepada kalian semua dipergunakan